Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo MSC dalam RSM pada hari Senin biasa pekan ke-33. Selamat memulai pekan yang baru dan semoga dalam pekan yang baru ini Anda senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan jiwa dan badan yang pantas, dan juga semoga segala rencana, harapan dan juga kerinduan Anda dalam pekan ini dapat tercapai dengan sukses dan tentunya dalam rencana dan kuasa Tuhan sendiri. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Dikatakan di bawah judul Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh orang membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Dan seluruh rakyat yang melihat itu memuji-muji Allah. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini memberikan satu pengharapan bagi kita sekalian, terutama yang buta baik secara lahiriah maupun secara rohani. Ada yang memang buta secara lahiriah karena memang matanya mengalami kendala, entah itu lahir buta ataupun dalam perjalanan lalu mengalami kebutaan sehingga tidak mampu melihat lagi. Kita tentu turut prihatin dalam situasi seperti ini, dan kita berdoa supaya Tuhan Yesus menjamah mereka supaya juga bisa melihat secara fisik. Tapi juga ada orang-orang juga, barangkali kita juga buta secara rohani, yang seringkali juga kita tidak melihat atau menangkap apa yang menjadi maksud dan rencana Allah bagi kita sendiri. Bahkan dalam situasi seperti itu pun kita tidak mencari tahu. Melalui pembelajaran dari atau penyembuhan dari seorang buta ini, kita juga tentunya dituntun untuk memohon karunia penglihatan dari Yesus sendiri, supaya kita dapat melihat secara rohani, melihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita, melihat apa yang menjadi masa depan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Terutama juga supaya kita juga dapat kemudian melihat berhadapan muka dengan Tuhan sendiri. Tentunya ini karunia yang besar apabila kita sampai mengalami situasi ini. Semoga Tuhan membimbing dan menuntun kita agar dapat melihat kuasa-Nya dalam kehidupan kita, dan juga dapat melihat apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami supaya kami dapat melihat rencana-rencana kehendak-Mu bagi kami, terutama dapat melihat Engkau yang berada dan berkarya dalam seluruh kehidupan kami. Bukalah mata hati kami agar menemukan kuasa-Mu itu, menemukan karunia-Mu itu, dan juga semoga pada waktunya kami dapat berhadapan muka dengan Engkau, melihat dalam keabadian. Tuntunlah dan berkatilah juga saudara-saudara kami yang sakit, terutama mereka yang buta. Semoga berkat kerahiman-Mu mereka memperoleh dapat melihat secara jasmani, secara fisik, maupun juga mata batin mereka juga dapat melihat rencana dan kehendak-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami semua, terutama juga yang sedang sakit. Semoga mereka memperoleh kesembuhan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Berkatalah mau kasih terlalu tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.